Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Dan apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya, pokoknya segala apapun yang menjadi hajat teman-teman semua, semoga Allah ijabah. Amin. Dan setelah sekian lama saya nggak bikin video, akhirnya hari ini saya ada semangat lagi untuk bikin video ya teman-teman. Setelah kemarin Ramadan yang saya pikir mulus-mulus aja nih dalam hal kesehatan, tapi nyatanya ada aja ya teman-teman yang jadi penghalang untuk saya bikin video berkegiatan gitu berbarengan dengan ibadah selama bulan Ramadan. Ya nggak apa-apa, tapi emang itu ujiannya buat saya. Terus lanjut di bulan Syawal, dan ini ternyata di akhir bulan Syawal baru saya bisa untuk bikin video untuk berbagi kegiatan saya, yang walaupun kegiatan saya tuh itu aja gitu ya. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga teman-teman masih ada yang mau nonton, semoga teman-teman masih ada yang berkenan untuk support channel YouTube saya. Amin. Walaupun seperti biasa, kegiatan saya dimulai dari jam 4 pagi, cuman di video ini saya nggak mulai nge-record atau nggak mulai ngerekam kegiatan saya di pagi hari tadi, waktu subuh, untuk bikin bekal suami. Karena yang saya masak ya itu lagi. Hari ini saya masak, ayam kuah soto. Kalau mau dibilang bikin soto tuh kayak nggak komplit gitu ya teman-teman, suka kalau pakai bihun, terus juga ayamnya disuir-suir, terus juga pokoknya seperti soto pada umumnya. Cuman kalau saya tuh ngambil simpelnya aja, kuahnya soto, terus ayamnya yang dipotong kayak beberapa bagian gitu aja, udah dicemplungin, terus kolnya aja tuh bukan kol mentah gitu ya teman-teman, langsung saya rajang, terus saya masukin ke dalam kuahnya, biar ketika suami buat bekal di kantor tuh nggak repot gitu dia untuk ngeracik-racik lagi kayak gitu. Jadi ya udah, biar matang semuanya, untuk kolnya itu langsung saya cemplungin ke dalam kuahnya gitu ya teman-teman, jadi kolnya juga jadi kol mateng gitu. Jadi hari ini menu saya tuh buat bekal suami dan buat makan saya seharian itu ayam kuah soto gitu ya teman-teman. Dan teman-teman hari ini masak apa? Siapa tahu aja bisa sharing-sharing di kolom komentar. Jadi buat referensi saya ketika nanti saya mau bikin bekal suami atau buat makan saya seharian. Jadi nggak bingung-bingung, karena jujur aja masakan saya tuh berulang dan berulang. Itu aja, belum ada inovasi yang lain. Padahal udah berganti tahun, berganti, ya udah kayak gitu aja ya teman-teman. Yang saya masak ya simpel-simpel aja, dan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah punya suami tuh yang mau nerima aja istrinya masak apa, dan alhamdulillah selalu bilang enak. Dan abis itu suami berangkat kerja, Abis suami berangkat kerja, lanjut saya bersih-bersih rumah karena lebih enak gitu ya teman-teman, lebih leluasa. Seperti istri-istri pada umumnya gitu ya teman-teman, kalau bersih-bersih rumah tuh lebih leluasa kalau di rumah tuh nggak ada siapa-siapa, kosong gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu kita suruh minggir, nggak ada yang perlu diusir-usir gitu ya. Jadi lebih enak aja gitu untuk bersih-bersih rumahnya. Dan tadi udah selesai nyapu, ngepel. Nah ini saya ngebersihin teras, saya sapu-sapu gini aja karena alhamdulillah nggak ada sampah-sampah yang gimana-gimana gitu ya teman-teman, paling debu-debu aja. Makanya ini cuman saya sapu-sapu dan saya buang keluar ya teman-teman, karena emang cuman debu-debu aja, bukan sampah-sampah yang besar gitu. Nah, saya tuh punya kebiasaan kalau udah selesai ngepel, nah udah disapu-sapu kayak gini tuh, biasanya untuk air bekas pelan itu saya paling seneng untuk disiram ke teras kayak gini. Karena tuh rasanya jadi adem gitu. Karena biasanya kalau di rumah saya ini masih pancaroba gitu ya teman-teman. Jadi kalau pagi sampai siang tuh panasnya minta ampun gitu ya. Nah, nanti kalau udah sekitar jam 3 jam 4 itu cenderung seringnya hujan, tapi ada beberapa hari sih nggak hujan gitu. Makanya kalau udah disiramin kayak gini terasnya tuh biasanya jadi lebih adem rasanya. Cuman ada beberapa orang tuh yang nggak suka gitu ya kalau abis ngepel gitu airnya disiram-siram gitu ke
teras, takutnya suka ada yang ngerasa risih gitu ya kalau jadi becek gitu tempatnya. Cuman karena saya abis ini tuh biasanya udah nggak keluar-keluar lagi, ngendem di dalam rumah, di kantor belakang alias di dapur. Jadi kayak nggak masalah gitu ya kalau becek-becekan. Jadinya ya udah ntar lama-lama juga mengering sendiri karena emang bakalan panas banget gitu. Terus saya ngelihat beberapa postingan di sosial medianya BMKG, katanya mulai bulan Mei ini sampai Agustus bakal ada kemarau panjang. Insya Allah sih untuk persediaan air, teman-teman yang masih pakai apa namanya air tanah gitu ya, air bor tanah apa sih sumber mata airnya tuh dari tanah gitu ya, mudah-mudahan nggak mengalami kekeringan ya teman-teman, karena kan biasanya saya tuh kalau dengar lagi musim kemarau tuh banyak beberapa daerah tuh yang kekeringan dan kesulitan untuk dapetin air bersih. Nah, saya berharap mudah-mudahan di tempat teman-teman semua kita terhindar dari hal seperti itu. Jadi insya Allah kemaraunya tuh nggak sepanjang itu, insya Allah masih tetap ada air hujan yang turun, jadi masih bisa kita ngerasain air bersih gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah nih untuk urusan bersih-bersih udah beres, udah disiram-siram halaman depannya, jadi udah kayak ngerasa adem aja gitu ya teman-teman. Nah ini saya mau lanjut ke dapur, jadi walaupun urusan untuk apa namanya perbekalan udah beres, buat makan saya juga udah beres. Nah besoknya ini saya lagi bikin konten nih di hari Rabu ya teman-teman. Jadi hari Kamis itu bertepatan sama tanggal merah, jadi hari libur nasional. Nah saya tuh nggak bikin dagangan, biasanya kalau habis bersih-bersih gitu saya lanjut bikin dagangan. Cuman karena besok tanggal merah kantor suami nggak beroperasional, jadi saya nggak bikin dagangan. Nah ini lanjut saya mau bikin apa namanya kerupuk dari nasi ya teman-teman, kalau orang Jawa bilang tuh kerupuk karak. Jadi beberapa minggu kemarin itu tuh saya kalau masak nasi kadang pas, tapi kadang kelebihan gitu ya teman-teman. Jadi kayak porsinya tuh lagi nggak stabil gitu. Biasanya kan kemarin-kemarin tuh stabil, pokoknya 2 cup tuh udah cukup gitu buat saya sama suami seharian gitu. Cuman beberapa belakangan saya kayak lagi kurang sehat, jadinya nafsu makannya juga kurang apa namanya nggak seperti biasanya. Jadi ada nasi-nasi sisa gitu yang saya simpan di kulkas. Nah tadi tuh nasinya tuh kan udah mengering, mengeras gitu, makanya saya rendam pakai air. Nah setelah udah agak mulai lunak gitu ya teman-teman, itu saya haluskan pakai chopper. Nah itu tadi saya kasih air panas buat di apa namanya buat campuran buat ngeblendnya gitu ya teman-teman biar lebih gampang. Nah itu saya pakainya kayak cuma 100 ml gitu, nggak terlalu banyak. Nah setelah saya blend semuanya, tadi saya blendnya bertahap karena choppernya itu tuh nggak apa namanya nggak terlalu besar, jadi sedikit-sedikit sampai semuanya selesai. Untuk teksturnya sih kalau teman-teman seandainya dia mau bikin juga sih bebas ya. Ada yang mau halus banget atau ada yang masih mau tekstur nasinya tuh masih ada, monggo silakan. Biasanya kalau mau halus banget itu airnya agak lebih banyak gitu ya teman-teman. Nah tadi udah selesai semua, lanjut ini saya mau bikin bumbunya. Ini saya pakai bawang putihnya 3 siung, terus juga pakai ketumbar, dan ini pakai garam. Nah saya halusin kayak gini. Sebenarnya kalau kita punya bumbu bubuk tuh lebih enak lagi ya teman-teman, jadi tinggal plung nggak perlu diulek, jadi tinggal masukin aja terus dicampur rata gitu ya teman-teman. Cuman karena saya nggak punya bawang putih bubuk, terus juga nggak punya ketumbar bubuk, alhamdulillah punyanya yang fresh, jadi lanjut ini saya ulek-ulek aja, saya ulek-ulek aja bumbunya saya ulek gitu ya. Nah udah selesai untuk ngulek bumbunya. Ini untuk apa namanya nasi yang udah saya blend tadi. Nah ini teksturnya saya nggak terlalu halus kayak bubur banget gitu, enggak ya teman-teman, jadi kayak masih apa ya, dibilang utuh nasi juga enggak, tapi pokoknya ini saya nggak terlalu bubur banget. Jadi dari sekian banyak nasi saya nggak nimbang ya teman-teman, jadi kayak ini kira-kira aja dari sekian nasi yang tadi yang saya punya gitu ya teman-teman, itu saya cuma pakai 100 ml air panas gitu, dan jadinya kayak gini aja gitu.
Dan ini pertama kali ya teman-teman saya nyoba untuk bikin karak ini. Nah, terus saya bikin karak ini tuh nggak pakai bleng, jadi saya cuman pakai bumbu yang tadi saya sebutin, bawang putih, ketumbar, terus juga ada kaldu ayam secukupnya aja. Terus saya kasih garam dan gula secukupnya aja ya teman-teman, biar rasanya balance gitu. Jadi ada asinnya, gurihnya gitu ya teman-teman. Nah, itu saya nggak pakai bleng atau apa ya namanya teman-teman, pokoknya yang saya tahu sih dari dulu tuh namanya bleng gitu untuk obat kalau bikin karak kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut saya pakai tepung tapioka. Setelah bumbunya tadi udah tercampur rata, saya masukin tepung tapioka, dan seperti berasnya atau nasinya tadi tuh saya juga nggak nimbang untuk pakai tepung tapiokanya tuh seberapa banyak. Saya tuh kayak cuman kira-kira aja. Teman-teman bisa ngerasain pasti kalau mau bikin gitu ya, kira-kira kayaknya udah cukup ngerekatnya gitu. Jadinya saya kayak pakainya cuma sekitar 5-6 sendok gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ini untuk tadi adonannya tuh udah tercampur rata semuanya, untuk bumbunya sama untuk tepung tapiokanya. Nah, ini lanjut saya ngolesin minyak goreng untuk wadah yang mau saya pakai untuk ngukus adonan nasinya ini. Dan untuk video proses bikin karaknya ini nggak sampai selesai ya teman-teman, karena masih butuh proses untuk nanti saya bikin set semalaman, terus juga masih ada proses ngejemurinnya juga. Jadi insya Allah untuk videonya akan bersambung ketika semua prosesnya udah selesai. Jadi ini juga pengalaman pertama saya nyobain bikin karak. Nah, nanti di video selanjutnya kita bisa lihat berhasilkah atau gagal untuk resep bikin karak versi saya ini. Insya Allah sih berhasil ya. Nah, ini lanjut ya teman-teman, untuk adonannya udah semua saya masukin, terus tinggal dikukus. Untuk lamanya sih sekitar 10 menit. Pokoknya tapi tergantung dengan kondisi api teman-teman semua, tergantung pancinya atau apalah, pokoknya masing-masing tergantung sama kondisinya ya teman-teman, seberapa lamanya. Pokoknya dicek aja. Kalau nanti seandainya adonannya itu pas ditusuk sama lidi tuh udah nggak nempel lagi, artinya untuk adonannya udah mateng, tinggal ditunggu sampai dingin, sampai set, baru bisa dipotong-potong dan lanjut dijemur. Jadi saya mohon pamit untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Pokoknya untuk segala supportnya teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.